Allahumma barik lana jaba wa sya'bana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa fir lana dhunubana dhunubana ya rabbana ya rabbana amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab adab-adab berdoa. 10 adab yang luar biasa. Siapa ingin doanya berbobot, siapa ingin doanya ingin lekas dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memperhatikan 10 adab tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada bab Fadilatus salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah salawat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban dikatakan syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan identik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ada harapan baginda Nabi yang dikabul oleh Allah, di mana saat itu kiblat salat umat mukminin, umat muslimin dipindah ke Baitul Maqdis di Palestina sana. Kurang lebih 17 bulan Nabi berharap agar kiblat dipindah kembali ke Ka'bah Baitullah Makkah Mukarramah. Maka pemindahan itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Selanjutnya juga diriwayatkan bahwa ayat perintah Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban juga. Maka sebentar lagi kita akan kehadiran bulan Sya'ban dan berpamitan dengan bulan Rajab. Maka tentunya bukan kebetulan, tapi melainkan ada hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Tahun ini 1445 Hijriah kita memasuki bulan Sya'ban sambil mempelajari tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang suka membaca salawat, senang hadir majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat rugi bila tidak mengetahui pelajaran ini. Sudah bagus kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bagusnya lagi apa yang kita lakukan itu penuh dengan pengetahuan, penuh dengan motivasi. Bisa jadi selama ini mungkin sholatnya 100, 1000, 2000 kali. Tapi setelah mendengar ini pelajaran, kita tidak saja jumlahnya bertambah, tetapi bobot nilai cinta kepada Rasulullah juga bertambah. Dan itulah yang membuat kita menjadi senang diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi rugi kalau tidak mengetahui bab ini, dan beruntung kita diberikan kesempatan bermajlis untuk mendengarkan keterangan dari Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Al-Imam Habib Muhammad Al-Ghazali.
Baik, kita masuk kepada pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'al muslimin. Fadilatus salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadluhu sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Ghazali mengawali keterangannya dengan mensitir ayat ini, Al-Ahzab 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah pencipta, pengayom semua, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, menggunakan fi'il mudhari' yang artinya sekarang dan yang akan datang, present continuous tense, sedang, telah, dan selalu akan melakukan ini. Artinya terus-terusan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, senantiasa sedang dan akan terus-terusan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberitahuan sudah. Kalau ada atasan bicara, saya setiap pagi sebelum ke kantor ini menyiapkan ini untuk pekerjaan kantor, maka kalian harus melakukan ini. Jadi ajakan itu tidak kasar, tetapi sebuah ajakan yang lembut. Lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba-hambaku yang telah mengikrarkan iman kepadaku, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau dengan sebaik-baiknya salam, sesempurnanya salam. Jadi ini kuat sekali keutamaan salawatnya, karena dia dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh para malaikat. Kalau Allah perintahkan Nabi kita untuk salat, Allah enggak salat. Allah perintahkan zakat, Allah enggak zakat. Allah perintahkan kita berpuasa, enggak puasa. Allah perintahkan kita haji, Allah enggak haji. Tapi Allah perintahkan kita bersalawat, Allah dulu memulainya. Ini satu amaliyah yang pasti makbul karenanya. Makanya kan ada syair, Adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata ala nabi Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi. Langgengkan olehmu salawat kepada Nabi, karena diterimanya itu pasti tanpa diragukan. Seluruh amal kita bisa ditolak, bisa diterima, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, satu saat diriwayatkan, ja'a zata yaumin wal busyra tura fi wajhihi. Satu saat Nabi kelihatan cerah ceria, seneng banget. Tura wal busyra tura fi wajhi, kebahagiaan, kesenangan itu begitu tampak di wajah Nabi ini. Nabi itu kalau wajahnya udah ganteng, tapi kalau al busyra, ada kesenangan, itu lebih bersinar lagi. Seperti rembulan di gelap gulita, terang wajahnya tuh nggak ada yang bisa ngalingin. Yang ngelihatnya juga girang, tahu nih. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
Tanpa ditanya Nabi bilang begini, innahu ja'ani Jibril alaihissalam, barusan malaikat Jibril datang. Faqala, lalu Nabi menjelaskan ucapan Jibril itu, ama tarda ya Muhammad alla yusalli alaika ahadun min ummatika salatan wahidah illa sallat alaihi asra illa sallaitu alaihi asra wa la yusallimu alaika ahadun min ummatik illa sallamtu alaihi asra. Jibril memberitakan, engkau apakah tidak suka wahai Muhammad, tidaklah bersalawat kepada engkau salah seorang dari antara umatmu kecuali aku akan mendoakannya 10 kali. Tidaklah bersalam kepada engkau salah seorang dari umatmu kecuali aku akan mendoakan salam kepadanya 10 kali. Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallat alaihi al-malaikah. Man shalla alayya sallat alaihi al-malaikah ma shalla alayya falyuqallil 'inda zalika aw yuksir. Nabi juga menjelaskan, tidaklah barang siapa bersalawat kepada saya maka akan bersalawat kepadanya para malaikat, dan tidaklah bersalawat kepada saya, man shalla alayya sallat alaihi al-malaikah ma shalla alayya falyuqallil 'inda zalik aw liyuksir. Barang siapa bersolawat kepada saya maka akan bersolawat kepadanya malaikat selagi dia bersolawat kepada saya. Maka silahkan mau mempersedikit untuk mendapatkan salawat malaikat itu atau dia memperbanyak, tergantung pilihannya. Untungnya kalau kita dapat salawat malaikat, kita tercurah-curah rahmat Allah. Salawatnya malaikat kepada kita itu artinya malaikat mendoakan kita. Sering kita datang ke kiai, ke ulama untuk minta doa. Tahukah kita bahwasanya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, malaikat mendoakan kita. Ada ampunan, ada rahmat, ada kemudahan, segala urusan yang dilakukan oleh malaikat dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat untung sekali. Tinggal kita gunakan tulisan tuh. Daripada ngomongin politik yang kita kagak ngerti, daripada kita ngomongin ekonomi yang kita juga kagak mudeng urusannya. Udah banyakin salawat aja, dijamin turun bercurah-curah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya untuk umat Rasulullah nggak ada yang sulit hidup ini ya, asal mau dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pintu salawat. Nabi juga bersabda, inna awlan nasi bihi aktsaruhum alayya salatan. Mau nggak kita menjadi orang yang diperhatikan Rasulullah? Mau nggak kita setiap kali ada urusan kita didahulukan oleh Rasulullah? Mau dong. Maka Nabi bilang, sesungguhnya orang yang paling utama di hadapanku, di penilaianku, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada saya. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup, jasad memang sudah meninggal, tetapi rohani beliau memperhatikan kita. Allah, ya. Ini satu amaliyah yang tidak bisa disalib oleh apapun. Artinya kita punya kesempatan. Kalau kita orang miskin, nggak punya uang, nggak punya banyak harta, kita nggak bisa berinfak sebagaimana orang-orang kaya yang dermawan. Tapi salawat ini selagi kita punya lidah, nyawa masih ada, kita punya modal, nggak ada yang bisa nyalip kecuali kemalasan kita sendiri. Waliyadzubillah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bihasabil mu'min minal bukhli an uzkara indahu fala yusalli alayya. Pelit itu nggak ada yang disukai, nggak ada yang suka terhadap pelit, ya. Tapi ada nisbat pelit kepada orang mukmin bila dia melakukan ini. Apa itu? Nggak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang menyebut nama beliau di hadapannya. Bihasabil mu'min minal bukhli. Nabi katakan cukuplah orang mukmin itu sudah tergolong orang bakhil. Nggak peduli dia. Dianggap orang yang nggak punya kepedulian, orang pelit, bengis sifatnya itu, nggak tahu terima kasih. Siapa itu? An uzkara indahu fala yusalli alayya. Orang yang bila namaku disebut di hadapannya, kupingnya mendengar, dia nggak baca salawat, nggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Berapa kali sehari kita pelit ya? Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minas salati alayya yaumal jum'ah. Kemudian karena ini kumpulan sabda Nabi tentang anjuran, keutamaan, fadilah salawat, maka ayat hadisnya itu khusus amaliyah salawat. Nabi ngasih tahu, kalau hari Jumat banyakin salawat. Aksiru minas salati alayya yaumal jum'ati. Perbanyak oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Jadi bedain tuh hari Jumat dengan hari yang lain. Yang nyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah lakuin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati, siapa orang dari umatku ini bersalawat kepadaku, kutibat lahu 'asyru hasanatin, ditulis baginya 10 kebajikan. Ya Allah, banyak banget itu. Wa muhiyat anhu 'asyru sayyiatin, dan diusap, dihapus darinya 10 dosa. Kita ini memang banyak banget dosa ya. Diketahui atau enggak diketahui, disadari atau tidak disadari. Apalagi suka jalan-jalan, banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak dinilai, banyak suudzon. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul azan wal iqamah, siapa orang ketika dia mendengar azan dan iqamah membaca doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah dengan panggilan yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan salat yang akan nanti dilaksanakan, salli ala Muhammadin abdika, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, wa rasulika, wa a'tihil wasilata wal fadilata, berikan kepadanya derajat wasilah, wal fadilah keutamaan, wa darajatar rafi'ah, dan juga berikanlah derajat yang tinggi, wasyafa'ata yaumal qiyamah, dan syafaat pada hari kiamat. Baca doa itu, halat lahu syafaati, maka dia dapat qauta syafaat bagiku pada hari kiamat. Jadi dibaca dengan penuh penghayatan, minta sama Allah agar Nabi SAW dapatkan derajat wasilah. Dipastikan yang namanya derajat wasilah itu derajat mulia, satu-satunya derajat tinggi, itu nanti pasti diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu apa pentingnya kita meminta kepada Allah derajat yang tinggi yang sudah pasti diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Pentingnya adalah agar kita tergolong dalam orang yang mendukung tersebut, mendukung harapan Nabi Muhammad SAW tersebut. Nabi berharap ingin dapatkan derajat wasilah itu, dan kita membaca doa mendukung harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin, siapa orang bersalawat kepada saya dalam satu buku, kitab tulisan, ditulis itu. Makanya kalau bikin status
baca salawat, itu selama tulisannya itu ada, itu dihitung bersalawat kepada Rasulullah. Ya, luar biasa nih. Man shalla alayya fi kitabin, siapa orang bersalawat kepada saya dalam sebuah kitab, buku, lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi bi zalikal kitab, maka para malaikat akan senantiasa memintakan ampun untuknya selagi namaku masih dalam tulisan dalam kitab tersebut. Amalin data. Makanya kalau di buku-buku orang-orang tua dulu tuh, kitab-kitab lihat di atasnya, kitab yang sudah dia pelajari itu senantiasa tuh ada di atasnya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ditulis. Karena selagi nama itu masih ada, maka dia terhitung dapat permintaan ampun dari malaikat untuk dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil ardi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummatis salama. Sesungguhnya di muka bumi ini ada malaikat pengembara, sayyahin. Tujuan pekerjaan, job mereka apa? Yuballighuni an ummatis salama. Kerjaan malaikat itu adalah menyampaikan dari umatku salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yang pakai datar. Sampai itu salam kita kepada Rasulullah disampaikan oleh malaikat. Cepat itu. Ribuan kpps. Cepat. Karena servernya ini sangat kenceng sekali. Malaikat yang per detik nyampe. Jadi sama aja dengan seperti online langsung. Inna fil ardi malaikata. Maka kita baca salam itu dengan bernada atau dengan tanpa nada itu sampai. Dan kalau dalam maulid, assalamu alaika zainal anbiya assalamu alaik. Itu dibaca sambil merasakan kita mengucapkan salam pada Rasulullah. Enggak cuman di lisan. Dan sekarang itu isi bobotnya tuh di dalam batin kita. Jadi lisan sudah biasa, maka tanam dalam hati kita itu kerinduan. Berasa mengucapkan salam kepada Rasulullah yang mendengar. Nah, itu lebih mahal lagi tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini luar biasa lagi nih. Bikin kita lagi kelepek-kelepek nih. Bersalawat, bersalam kepada Nabi. Maka Nabi bilang, laisa ahadun, tidak ada seorang pun yusallimu alayya yang mengucapkan assalamu alaik kepada saya, illa raddallahu alayya, kecuali Allah kembalikan kepadaku ruhku. Fa'arudda hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam kepadanya. Kan wafat sudah Nabi SAW, terpisah roh dengan jasadnya. Tetapi ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allah kembalikan roh Nabi ke jasad. Sehingga Nabi menjawab salam umatnya ini. Jadi kalau begitu Rasulullah hidup loh di kuburnya. Sepanjang 24 jam pasti ada saja dari umat ini yang bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lahu, ada yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Kalau tentang salam kami ngerti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau membaca salam kepada engkau, membaca salawat kepada engkau gimana? Kalau salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau salawat gimana caranya bersalawat?
Kaifa nusalli alaika, bagaimana cara bersalat kami kepada engkau wahai Rasulullah? Faqala, Nabi menjawab, qulu, baca cara salawat nih. Allahumma, ya Allah, salli, berikan salawat ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu cara bersolawat. Yang diajarkan Nabi apa? Ini poinnya nih. Allahumma, ya Allah. Jadi cara bersalawat kepada Nabi itu pertama meminta kepada Allah. Nanti redaksi ini kita boleh rubah-rubah. Allahumma itu artinya ya Allah. Bisa ya Rabbi, sama enggak? Sama, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Allahumma atau ya Allah, ya Rabbi, itu sama tuh. Jadi cara bersolawat pertama minta kepada Allah. Ucapkan, salli ya Allah, bersolawatlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang bersolawat itu sebenarnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar mensolawati Nabi. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sudah memastikan Allah dan Rasulnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Maka itu dikatakan setiap kita bersolawat pasti makbul. Paham? Pasti diterima. Meskipun riya, sum'ah. Meskipun tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sebelum kita minta, Allah udah bersolawat kepada Nabi. Jadi permintaan kita kepada Allah sebenarnya tahsilul hasil. Tapi itu membuat kita menjadi mulia karenanya. Nah, Nabi mengajarkan ketika bersolawat kepada Nabi, minta kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammadin. Kenapa kita harus pakai Sayyidina? Kan teksnya kan Allahumma salli ala Muhammad. Kok kita bisa-bisanya nambahin Sayyidina? Kan Nabi ngajarin kalau bersolawat kepada saya, minta kepada Allah, salat dari Allah, terus ala Muhammadin. Di situ nggak diajarkan Sayyidina Muhammadin. Nabi SAW kan tawadhu, dan beliau mengajarkan tawadhu. Dalam konteks ini beliau mengucapkan tentang ketawaduan beliau, dan kita sebagai umat tahu keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan ana sayyidu waladi adama wala faqar. Aku ini adalah sayyidnya, pimpinnya seluruh anak manusia dan tidak sombong. Itu bab tahaddus bin nikmah Nabi. Maka kita mengamalkan adab di dalam menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu selalu, Allah itu selalu mendahulukan julukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum menyebut namanya. Dan tidaklah menyebutkan nama Muhammad kecuali ada embel-embel Rasul. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhal muzammil. Itu jenis daripada pengagungan Allah kepada Rasulullah. Maka kita sebagai umat ini sangat wajar mengucapkan Sayyidina kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dua ya. Jadi dari itulah makanya para ulama membuat bentuk-bentuk salawat itu dengan berbagai redaksi. Bisa dengan masdar yang menyembunyikan kalimat amr sebelumnya kan, sholli sholatan, sholli sholatan, sholatannya aja langsung, atau sholatun,
Salatun bisalamil mubini. Itu doa iya jumlahnya. Sekalipun tidak dengan ya Rabbi salli. Sebenarnya itu adalah semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terpaku dengan redaksi ini saja. Karena ada sebahagian orang yang sempit pemahamannya. Boleh bersolat pada Nabi sebanyak-banyaknya, tapi jangan diubah dong katanya. Redaksinya harus Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika. Itu aja, jangan yang lain-lain. Ya Rabbi shalli ala Muhammad lah. Salatun bisalamun mubinin lah. Nah, itu kan karangan-karangan. Tidak sesempit itu. Nabi mengajarkan poinnya. Jadi kalau bersalawat ucapkan, ya Allah berilah salawat kepada Nabi. Bisa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, dengan redaksi yang disahkan menurut grammar Arabik. Ya tentunya, sebagaimana kita pelajari di dalam bab doa, bagusnya doa itu adalah sesuai dengan redaksi awal. Tetapi kan manusia itu kadang-kadang ingin bentuk lain untuk menyegarkan semangat. Ya. Maka itu diganti di redaksi lain. Maka Imam Asy-Syafi'i sendiri juga beliau mengarang salawat, ya, doa kepada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, namanya doa salawat. Allahumma shalli ala Muhammad kullama zakara zakirun wa zikrik wa zikrika an Allahumma shalli ala Muhammad kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu salawat yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalaulah Imam Asy-Syafi'i saja memberikan contoh kepada kita dengan karangan salawatnya, siapa yang mengatakan Imam Syafi'i sesat, bid'ah? Enggak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa ala ali wa azwajihi wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ruya anna Umar bin Khattab radhiyallahu an sami'a ba'da mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumi'a ba'da mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam yabki. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar setelah wafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didengar beliau itu menangis. Wa yaqulu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad kana jaza'un takhtubun nas alaihi falamma kasuran nas ittakhazta mimbaran litusmi'ahum fahannal jaz'u li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahum. Allah. Ini kalau kita mau kasih judul tangis kerinduan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah itu disambung pada pertemuan yang akan datang. Di dalam syarahnya ini sangat rugi kalau kita lewatkan begitu saja tentang tangisan Sayyidina Umar dan kecintaan Sayyidina Umar. Itu dibahas pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada fi bayan an-nasalah ala nabi tatmanut sawaban azimah, menjelaskan tentang salawat kepada Nabi itu mengandung pahala yang besar dan manfaat yang luar biasa. Dalam syarahnya ini, ya'lam anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tatadmanu sawaban azimah. Ketahuilah bahwasanya salat kepada Nabi itu mengandung pahala yang besar
dan keutamaan yang agung. Annaha, pertama, tujibus syafa'ata, menyebabkan validasi syafaat. Luar biasa ya. Orang ngarap-ngarap syafaat, maka pintu utamanya adalah salawat. Nabi menyatakan, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Siapa orang membaca demikian, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Siapa orang baca kalimat salawat ini, wajabat lahu syafaati, pasti dapat kauta syafaatku. Man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafaati. Siapa orang baca salat kepada saya subuh 10, sore 10, maka syafaatku akan menemuinya. Artinya enggak kehilangan, pasti dapat. Makanya kita baca pagi itu 10, dalam wirdul latif 10 ya. Minha, selanjutnya, anna tujibul jannah. Membaca salawat itu menyebabkan kepastian bisa masuk surga. Alhamdulillah. Cepat atau tidaknya itu tergantung amaliyah kita dah. Yang lainnya ya. Man shalla alayya fi yaumin, kata Nabi, siapa orang bersolat kepada saya satu hari alfa barrah, 1000 kali, lam yamut, dia enggak bakal mati hatta yara maq'adahu minal jannah, sehingga dia melihat tempatnya di surga. Luar biasa. Biasanya mungkin ini terjadi ketika inda sakratil maut, maka senyum yang ada. Baca 1000 kali itu. Jadi kalau ingin sebelum wafat melihat surga, sehingga tentunya sakitnya sakratul maut jadi enggak terasa lagi kalau sudah melihat surga. Luar biasa. Jangankan surga, ini si kita lagi sakit gigi. Kita lagi sakit gigi. Kemudian dapat berita atau ada tamu datang. Waalaikumsalam. Siapa? Bapak si pulang. Ya, tetangga buat nagih hutang. Makin sakit ke gigi. Makin sakit. Datang tamu yang lain. Waalaikumsalam. Siapa? Si Anu. Ngapain? Ini anak lagi baru dapat rezeki, kasih tahu sama bapak ya, mau ngasih 10 juta. Sembuh gak sakit giginya? Enggak sembuh, tapi sakitnya kalis, sama seneng dapat uang 10 juta. Itu sakit gigi itu bisa kalis itu. Sakitnya mah gak sembuh, tetap aja senut-senut, tapi karena girang, nah itu sakitnya jadi ketutup. Maka begitu pula nih, ada orang yang banyak salawat kepada Rasulullah 1000 kali minimal ya. Maka ketika inda sakaratul maut, kesempatan dia bisa diperlihatkan surga. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa tambah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Adhiya al-Maqdisi fi kitab salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu illa min hadisil Hakim. Wa minha annaha tulqal ham wa tughfaru dzam. Di antaranya manfaat salawat adalah menghilangkan kebingungan, dihapuskan dosa. Riwayat ini dari hadis Imam At-Tirmidzi dari Ibni Abi Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahaba rub'ul lail qama. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, apabila sudah usai 1/4 malam, beliau berdiri sholat. Kemudian bilang, ya ayuhan nas uzkurullah fa innar rajifata tatba'uha radifah. Ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu, ja'al mautu. Siap-siap dong sholat ya, mati itu datang, mati datang. Mati pasti bakal datang. Qala Ubay, ya Rasulullah inni uksiru shalah alaik. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, aku ini suka banyak salawat kepada engkau. Fakam aja'alu laka min sholati. Sebenarnya berapa sih jumlah salawat yang seharusnya saya amalkan itu? Faqala masyita, suka-suka kamu lah. Qultu, aku tanya, ar-rubu' ya Rasulullah, 1/4 gimana? Qala masyita fa in zidta fa huwa khairun. Bagus itu, bila kamu mau ya, kau tambahkan dari 1/4 waktumu untuk baca salawat, itu lebih bagus. Qultu asulusain ya Rasulullah, kalau gitu 2/3 saja.
Gimana? 2/3 waktu melek saya itu saya gunakan untuk bersolat kepada engkau. Kata Rasulullah, "Masyita wa in zidta khair fa huwa khairun." Kalau kamu mau lebihin itu lebih bagus. Qala qultu aj'alu laka salati kullaha. Kalau gitu ya Rasulullah, seluruh waktu melek saya gimana kalau baca salawat aja? Faqala idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu kata Rasulullah, kau akan mendapatkan fadilah, keutamaan, seluruh kebingunganmu akan hilang, dosamu akan dihapuskan. Luar biasa. Jadi semakin banyak salawat, semakin banyak dapat keuntungan. Wa minha annatun fil faqr. Selanjutnya salawat itu juga mengusir kefakiran. Boleh nih para paslon kampanye itu untuk mengusir kefakiran, banyakin salawat. Antara diterima sama dibully dia tuh ya. Jualan agama. Orang ngasih tahu dakwah kata jualan agama. Emang kadang-kadang ya. Kasratul dzikri wa shalah 'ala nabi tunfil faqr. Kata Jabir bin Samurah bahwasanya banyak zikir, banyak salawat itu menghilangkan kefakiran. Wa minha da antaranya pula manfaat banyak salawat ada tuqdal hawaij, hajat-hajat diqabul, hajat-hajat ditolong hadirkan oleh Allah. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya mi'ata salatin hina yusalli subha." Siapa orang bersolat kepada saya 100 kali ketika salat subuh. Maksud subuh, habis salat subuh tuh salawat 100 kali. Qabla ayyatakallama, sebelum ngomong masalah-masalah perkara duniawi. Qadallahu lahu mi'ata hajah. Apa nih manfaatnya? Allah akan kabulkan hajatnya 100 hajat hari itu. Bagus awal pagi ya. Ajjala minha salasina hajatan. 30 hajat Allah kabulkan segera. Luar biasa. Wa akhara lahu sab'ina. 70 hajatnya entar-entaran. Artinya kapan perlunya aja. Punya hari itu tuh 30 hajat Allah kabul. 70 belakangan. Wa fil maghrib misla zalik. Habis maghrib juga manfaatkan baca salawat 100 kali. Nah, siapa sih yang paling sibuk? Orang yang gak sempat baca ini semua. Itu orang paling sibuk. Wah, ngurusin apaan juga. Maka manfaatkan tuh modal utama kita, lisan, lidah. Ya. Semoga kita beruntung mendapatkan keberkahan dari apa yang kita dengar ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sariri wa niyati yaqdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khata'ati wa zallati wa taqabbal جامع سنة وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطائك راغب في رضاك مستسلم لقضائك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفيائك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.